Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Pancasila Orde Lama. Yang pertama kami bahas adalah tentang pembaruan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Faktor-faktor yang melatar belakangi pembubaran RIS adalah ada 7 faktor, yaitu tidak sesuainya negara Republik Serikat atau RIS, Konstitusi Republik Serikat yang bertujuan dengan cita-cita proklamasi Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, sebagaimana besar peran Indonesia tidak puas dengan hasil konferensi meja bundar atau KMB melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga menyebabkan banyak demonstrasi dan tuntutan bagian dalam dari Republik Indonesia. Yang ketiga, bentuk negara federal merupakan bentuk negara Belanda bawah pemimpin Van Mook. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat adalah sistem pemerintahan dari kolonial Belanda. Yang kelima, tidak hanya memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, namun RIS juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi rakyat Indonesia. Yang keenam, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih berpihak kepada Belanda yang jelas-jelas hanya menguasai kembali Republik Indonesia. Yang ketujuh, pendukung unitarisme adalah anggota kabinet, sehingga menimbulkan gerakan untuk membubarkan bentuk negara federal dan mengembalikannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD 1950. Anggota konstituante mulai melakukan sidang pada tanggal 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga 1958 belum juga berhasil memutuskan UUD seperti apa yang diharapkan. Maka untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959, konstituante mengadakan reses atau masa perhentian sidang parlemen, masa istirahat dari kegiatan bersidang, yang kemudian malah berakhir untuk selama-lamanya. Lalu pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekretkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun demikian, banyaknya pihak yang setuju tidak lantas membuat UUD 1945 langsung menggantikan UUD 1950, sehingga pada akhirnya pemungutan suara pun harus diulang pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 demi keselamatan negara berdasarkan Staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Maka Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam ucapan resmi di Istana Merdeka. Konstituante adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tanggal 9 November 1956 dan dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Lembaga ini dipilih melalui pemilihan umum pada tanggal 15 Desember 1955. Tugas dari para anggota Dewan Konstituante adalah menyusun undang-undang dasar konstitusi baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Lembaga konstituante sendiri merupakan lembaga yang sudah diamanatkan oleh UUD 1950 dalam pasal 134 UUD 1950. Pada tahun 1956 sampai 1965, pada periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan berada pada kekuasaan pribadi, yaitu presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI. Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa gerakan 30 SPKI pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham. Sekarang saya akan memaparkan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 hingga tahun 1965.
Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan di mana segala pemikiran dan pengambilan keputusan berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan untuk menggantikan sistem demokrasi liberal. Latar belakang diterapkannya sistem demokrasi terpimpin antara lain: yang pertama, bidang keamanan nasional. Banyaknya gerakan apatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Yang kedua, bidang perekonomian. Pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal sangat sering terjadi, sehingga menyebabkan program-program yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan baik, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Yang ketiga, bidang politik. Ketidakberhasilan konstituante dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Sistem demokrasi terpimpin sebenarnya merupakan sistem pemerintahan yang memiliki tujuan yang baik, tetapi dalam pelaksanaannya dinilai telah banyak menyimpang dari tujuan awalnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan sistem demokrasi terpimpin yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut antara lain: pertama, keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom; yang kedua, pembentukan MPRS; yang ketiga, pembentukan DPAS; keempat, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR; yang kelima, pembentukan Front Nasional; yang keenam, pengangkatan presiden seumur hidup; yang ketujuh, pembuatan kabinet kerja; yang kedelapan, munculnya ajaran Resopim; yang kesembilan, penyatuan kelembagaan antara TNI dan Polri; yang ke-10, adanya kebijakan sederhanaan partai, dan lain-lain. Selanjutnya kami membahas konstituante menemui jalan buntu karena tidak dapat bekerja dengan baik. Hal itu ditandai dengan kegagalan konstituante menghasilkan konstitusi baru hingga pemerintah kembali menggunakan UUD 1945 setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Dasar sementara 1945 ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RI pada tanggal 14 Agustus di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara menunggu terpilihnya konstituante baru hasil pemilihan umum yang akan membentuk konstitusi baru. UUDS 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Alasan kemunculan dan penggunaan UUDS ini adalah adanya ketidaksepahaman antara Republik Indonesia dengan negara binaan Belanda atau negara federal yang terhimpun dalam Bijeenkomst Boer-Federal Overleg. UUDS 1950 memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1 membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2. Isi dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara akan diselenggarakan dalam waktu singkat-singkatnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959 atas nama Rakyat Indonesia, Republik Indonesia, Panglima atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan tujuan untuk menyelamatkan dan menyelesaikan masalah negara. Saya akan memaparkan tentang pengangkatan presiden. Presiden dan wakil presiden Indonesia memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah Indonesia. Dikatakan hampir sama sebab pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum memiliki pemerintahan.
Barulah sehari kemudian, 18 Agustus 1945, Indonesia memiliki konstitusi yang menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan lembaga kepresidenan yang memimpin seluruh bangsa. Selanjutnya, pembubaran DPR oleh Presiden. Alasan dibubarkan karena DPR adalah penolakan dari RAPBN oleh DPR, di mana RAPBN ini dilanjutkan oleh lembaga yang berada di bawah kendali Presiden. Setelah dibubarkannya DPR, Presiden Soekarno kemudian membentuk satu lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, di mana semua anggota DPR-GR dipilih secara pribadi oleh Presiden Soekarno tanpa melalui pemilihan umum.